Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hervina Warninghyun, Mita Oktavia Mandasari, Ira Irawan, dan Fitriana Novitasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu kelebihan dari KLT. 1. KLT lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis. Yang kedua, identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. Yang ketiga, dapat dilakukan elusi secara mekanik atau ascending, menurun atau descending, atau dengan cara elusi 2 dimensi. Yang keempat, ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Yang kelima, hanya membutuhkan sedikit pelarut dan jumlah pelengkapan yang sedikit pula. Yang keenam, biaya yang dibutuhkan terjangkau serta preparasi sampel yang mudah. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari KLT. 1. Butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan. Yang kedua, butuh sistem trial dan error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama jika dilakukan dengan tidak tekun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk keuntungan dari HP TLC. Yang pertama, kromatogram visual. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, dapat digunakan pada banyak sampel. Yang keempat, biaya operasional dan pemeliharaan rendah. Masih ada banyak yang lain. Untuk kekurangan HP TLC, peralatan HP TLC sangat mahal dan cukup rumit. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan analisis kuantitatif kromatografi lapis tipis dengan biaya murah dengan hasil yang akurat. Selanjutnya untuk kelebihan dari densitometri, spesifikasi yang tinggi. Jadi hasil yang didapatkan itu dipercaya dapat dilakukan dengan mudah serta cepat. Karena pemilihan fase gerak akan memberikan fleksibilitas yang besar. Jika melakukan optimasi pemisahan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik. Biaya yang dikeluarkan dalam pengoperasian relatif murah. Salah satunya bisa karena pelarut yang digunakan itu sedikit dan silika gel sebagai fase diam dapat didaur ulang kembali serta mengubah polaritas pelarut dengan pelarut campuran dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya untuk bagian dari KLT densitometri dapat digunakan untuk penetapan kadar senyawa yang aktif baik yang berasal dari bahan alam maupun senyawa kimia sintesis. Jadi KLT densitometri sangat cocok digunakan untuk kontrol kualitas botani karena akuisisi data yang cepat, sederhana, dan dapat diandalkan. Jadi KLT densitometri sangat cocok digunakan untuk kontrol kualitas botani. Manakah yang lebih efisien dan cepat dalam mengidentifikasi senyawa dalam suatu sampel? Melihat dari kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, dapat diketahui bahwa metode densitometri lebih efisien dalam penggunaannya,
karena hasil didapatkan dengan spesifikasi yang tinggi dan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, serta biaya yang dikeluarkan dalam pengoperasian relatif lebih murah. Selanjutnya, perbedaan dari setiap metode. Yang pertama, kromatografi lapis tipis atau KLT adalah suatu teknik pemisahan yang sederhana dan banyak digunakan. Metode ini menggunakan lempeng kaca atau lembaran plastik yang ditutupi penyerap untuk lapisan tipis dan kering. Pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis, terjadi hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak, di mana ada interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi, yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Kesetimbangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kepularan fase diam, kepularan fase gerak, serta kepularan dan ukuran molekul. Yang kedua, HPTLC, High Performance Thin Layer Chromatography, merupakan perkembangan dari metode TLC dan sering digunakan dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif. Karena metode menggunakan teknik konvensional atau dengan cara yang lebih dioptimalkan, maka sangat berguna. Prinsip dari metode HPTLC ini adalah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepularan antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Densitometri sendiri merupakan metode penetapan kadar suatu senyawa pada lempeng kromatografi menggunakan instrumen yang disebut TLC scanner. Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur serapan analit. Cahaya yang diukur dapat berupa cahaya yang dipantulkan atau cahaya yang diteruskan. Pemadaman fluoresensi untuk lapisan yang mengandung bahan berfluoresensi analit atau hasil reaksi analit. Penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan kombinasi KLT biasa atau KLT konvensional dan KLT densitometri. Cukup ekonomis karena menggunakan fase kromatografi yang sedikit, waktu yang relatif singkat, serta dapat dilakukan penetapan kadar beberapa sampel secara simultan. Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga metode di atas memiliki ciri dan perbedaannya masing-masing, yang disesuaikan dengan kebutuhan analisa terhadap suatu senyawa tersebut. Untuk KLT konvensional atau KLT biasa, merupakan metode yang paling sering atau banyak digunakan untuk analisa, namun sangat sulit bahkan lama untuk mendapatkan bercak atau noda yang diharapkan jika kita tidak teliti dalam pelaksanaannya. Sehingga dibuatlah metode HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography yang merupakan perkembangan dari metode KLT sebelumnya atau KLT konvensional. Namun kekurangan dari metode ini adalah peralatannya yang sangat mahal serta rumit. Selanjutnya, untuk metode densitometri itu merupakan metode yang paling efisien karena hasil yang didapatkan itu dengan spesifikasi yang cukup tinggi serta dapat dilakukan secara cepat dan tentu saja mudah, dan biaya yang dikeluarkan juga lebih relatif murah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.